kedua putra almarhum Pakubuwono 13 inilah yang mengklaim dan sudah mengukuhkan dirinya sebagai Pakubuwono 14. Insya Allah kesabaran Panemon Agung masih sangat luas. Tentu saja akan terus terjadi diskusi, Mbak, dialog, musyawarah. Konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta belakangan ini kembali memanas. Kehadiran Menteri Kebudayaan Fadlizon sebagai juru damai justru menjadi pemantik ketegangan baru. Ya, agenda penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan yang menetapkan KGPH Panembahan Agung Tejoulan sebagai pelaksana pelindungan dan pengelolaan kawasan cagar budaya Keraton Solo berakhir kisruh. Prosesi yang semestinya berlangsung hikmat berubah tegang saat kubu Pangeran Purbaya merangsek masuk dan mengusai podium. Kehadiran negara melalui Kementerian Kebudayaan dianggap kubu Pangeran Purbaya telah melampaui garis merah keraton. Lantas seperti apa kejadian yang sebenarnya dan apa tanggapan kedua belah pihak mengenai polemik tersebut? Benteng Bawati bagian utara dan selatan, area di dalam tembok benteng Bawati serta area di dalam benteng Cempuri. Di kawasan tersebut terdapat puluhan bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang sejarah dan budaya bangsa. Presiden beliau kepala biasa bagian yang memang perlu diselesaikan ya oleh Panembahan Agung Tejoulan. Saya yakin beliau bijaksana ya, jadi bisa mengundang kerabat semua dan saya juga akan menyerahkan secara langsung SK-nya, tapi sebenarnya SK ini sudah diserahkan. Kalau terkait dengan musyawarah mufakat itu beliau yang akan mengundang
semua kerabat ya untuk duduk. Jadi kan harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya, semacam penanggung jawab gitu ya, supaya kalau kita menghibahkan ada dana gitu kan kepada siapa? Kalau nggak nanti nggak akan ada dukungan bantuan, nanti pemerintah juga yang disalahkan, dianggap negara tidak hadir. Sekarang kalau negara mau membantu dari APBD kota, dari APBD provinsi, dari APBN, itu kepada siapa yang bertanggung jawab? Nggak bisa kepada individual, jadi harus ada yang ditunjuk. Selalu kita undang, ya. Tapi waktu diundang tidak datang, gitu. Jadi kita ingin sebenarnya kooperatif. Gitu. Ya, kita harapkan. Sudah disampaikan juga kepada pihaknya. Tadi diundang, selalu diundang. Ya, ini Pak Dirjen yang diundang. Yang tadi diundang? Diundang juga. Katanya salah nama gitu kalau soal itu. Ya kalau pemerintah namanya kan sesuai dengan KTP. Masa kan kita ini negara Republik Indonesia, sesuai KTP lah. Hari Minggu 18 Januari 2026 sekira pukul 10 saya mendampingi Panembahan Agung Tejo Wulan sudah tiba di Keraton Surakarta Diningrat, kemudian menuju ke Sasono Parasdyo sampai kemudian duduk. Tidak lama kemudian hadir Wali Kota Solo Bapak Respati. Tidak lama kemudian hadir juga Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon, dan dimulailah acara yang diawali dengan pidato sambutan dari Wali Kota Solo Bapak Respati. Nah, ketika sedang berlangsung pidato dari Bapak Wali Kota, kemudian datanglah rombongan dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puroboyo, yaitu ibu beliau, Ibu Ratu Asih, kemudian kakak tertua beliau Gusti Timur, yang saya lihat juga ada Gusti Devi dan sejumlah nama lainnya. Namun tiba-tiba di luar susunan acara, Gusti Timur kemudian atas kemauannya sendiri atau atas kemauan kelompoknya naik ke podium dan berbicara langsung spontan tanpa kami ketahui sebelumnya, menyampaikan sejumlah hal yang menjadikan Bapak Menteri yang belum sempat sampai duduk atau kembali ke tempat duduknya berbalik badan untuk menghormati beliau menyampaikan pendapat. Namun kemudian respon dari para tamu undangan lainnya, dari sejumlah elemen, sepertinya kurang menyambut penyampaian pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah umum, tidak sesuai dengan nilai sosial, norma sosial, adab, dan lain sebagainya, sehingga respon itu memancing suasana yang lebih dinamis, yang menjadikan kemudian acara terganggu, penyerahan SK menjadi terhambat, tertunda. Namun demikian, pada akhirnya Bapak Menteri menyerahkan SK kepada Panembahan Agung Tejo Wulan di Sasono Hondrowino. Menanggapi keputusan Menteri Kebudayaan yang menyerahkan SK pada Panembahan Tejo Wulan mendapat perlawan keras dari kubu Pangeran Purbaya. Tidak main-main kubu Pangeran Purbaya secara terbuka menyatakan rencana untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Bagi kubu Purbaya, keputusan tersebut dinilai tidak hanya problematik secara administratif, tetapi juga melanggar prinsip adat dan legitimasi kekuasaan yang mereka yakini sah dalam struktur keraton. Kubu Pangeran Purbaya menilai penerbitan SK dilakukan tanpa komunikasi dan persetujuan pihak raja yang mereka akui, sehingga dianggap cacat prosedur dan berpotensi mereduksi kewenangan raja secara adat. Ancaman gugatan ke PT-UN menandai babak baru konflik Keraton Solo yang menyeret pemerintah ke dalam pusaran konflik. Lantas apa tanggapan kubu Panembahan Tejo Wulan yang selama ini dianggap wali raja pasca meninggalnya Sinuhun Pakubuwono XIII?
Perbuatan apa? Ini kan perbuatan apa? Wah, itu kan mana Pak Polisi? Polisi mana? Pak Polisi, gimana ini pemecahannya? Gimana ini kalau ribut terjadinya? Ambil HP-nya. Lah ini apa? Ini apa kamu juga? Hah? Ini apa? Jadi kowe lah anak kamu ya kok? Ono iki ono. Belum ngene sopat tondo. Kowe yang mau matu. Ini sopat tondo. Lah, ndo. Sadar kowe. Sadar kowe. Aku anak Pak Gubernur lah. Wis apa? Aku anak SPI 11. Yo, ning kowe ora tau cedak karo bapakmu. Kowe dibuang. Kowe ora dianggap. Ora urusan. Ya, tadi Panembahan Agung Tejo Wulan menyampaikan silakan saja, silakan bertanya ke pihak mereka, dan silakan juga sekiranya pihak mereka mau mengajukan gugatan. Ini negara hukum, semuanya dilindungi oleh hukum. Sekiranya bermaksud untuk mengajukan gugatan, dipersilahkan. Ya, tentu saja akan terus terjadi diskusi, Mbak, dialog, musyawarah. Bahkan yang perlu saya sampaikan, karena tadi Panembahan Agung Tejo Wulan sudah menyampaikannya kepada teman-teman wartawan, adalah beliau juga sudah mendatangi pihak Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo langsung ke Nalendran, ke kediaman beliau yang di dalam keraton. Sudah terjadi pertemuan tertutup, sudah disampaikan banyak hal, dan komitmennya juga sama-sama akan berbuat yang baik demi keraton. Artinya kalau kemudian terjadi dinamika yang seperti kita lihat kemarin, ya kami memahami bahwa suasana kebatinan setiap orang tidak bisa selalu sama, akan mungkin terjadi banyak perubahan atau perbedaan hari demi hari. Kami insya Allah akan tetap bersabar untuk mengajak semua pihak bermusyawarah, diskusi, dialog untuk kebaikan keraton. Perpecahan perebutan tahta Keraton Surakarta bukanlah kali ini terjadi. Konflik internal di antara keluarga raja seperti diwariskan turun-temurun. Ketika dinamika internal keluarga keraton mulai terbelah, antar kerabat yang saling mengklaim hak atas tahta mulai terlibat konflik. Warisan konflik inilah yang menjadi fondasi rapuh bagi situasi Keraton Surakarta saat ini. Ketika Raja Solo ke-13 wafat, ketidaksatuan tersebut justru semakin mengeras dan melahirkan faksi-faksi yang saling berseberangan, termasuk kemunculan kubu PB 14 Purbaya. Maka, ketika Medara hadir melalui kebijakan kebudayaan dan penetapan SK, langkah tersebut tidak jatuh di ruang kosong, melainkan di atas sejarah panjang perpecahan yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Konflik Keraton Solo yang terjadi hari ini pun merupakan cerminan dari luka lama perebutan tahta yang terus berulang. Berbagai kalangan datang mencoba mendamaikan, termasuk mantan wali kota Solo yang kini menjabat wakil presiden RI, Gibran Rakabuming Raka datang mengulurkan tangan untuk mendamaikan dua pihak yang berseberangan. Namun rasa sejuk antar dua belah pihak yang berseteru hanya berlangsung sesaat. Dip. Posisi benar. Itu saya kira nggak penolakan, karena itu hanya belum paham saja. Kalau kemarin sudah dipahamkan sudah selesai. Ini hanya khusus ini, bukan apa-apa. Itu. Jadi menolaknya itu mungkin karena belum paham. Maka ini perlu saya tegaskan, perlu dibentuk tim seperti panitia 13 itu loh. Jadi tidak rancu. Kalau pemerintah turun dengan tim, saya kira ada masalah. Kedua putra almarhum Paku Buwono 13 inilah yang
mengklaim dan sudah mengukuhkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Yang perlu kami sampaikan, sampai saat ini belum ada raja definitif. Justru yang terjadi faktanya adalah pemerintah lebih percaya dan bahkan menunjuk Panembahan Agung Tejowulan. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kebudayaan, pemerintah tidak mau ikut campur dalam masalah internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pemerintah meyakini bahwa Panembahan Agung yang ditunjuk sebagai pelaksana bisa menjadi penengah, bisa menjadi sesepuh yang merangkul semua pihak untuk mencapai kata sepakat. Bahwa Panembahan Agung Tejowulan sudah menerbitkan Instruksi Panembahan Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat nomor 1 tahun 2026 yang juga menyinggung tentang itu. Kehendak dari hati yang terdalam, beliau itu bermaksud untuk menengahi, menjadi perantara dari dua pihak yang memiliki keyakinannya masing-masing. Sejak dari hari pertama Sinuwun Pakubuwono XIII meninggal dunia, beliau sudah langsung menyatakan bahwa sebagai Maha Menteri yang diamanai oleh keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 430/2933 tahun 2017, beliau juga kemudian melaksanakan tugas sebagai pelaksana fungsi raja, akan berusaha menengahi itu. Kemudian diperkuat dengan SK terbaru dari Menteri Kebudayaan bahwa beliau ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan keraton. Di dalamnya juga ada bagaimana melangsungkan pengelolaan sumber daya manusia. Maka beliau pun akan terus berusaha untuk merangkul semua pihak. Dalam amanah SK juga disebutkan bahwa keputusan ini harus sampai pada mencapai hasil akhir dari musyawarah keluarga keraton. Jadi harapannya nanti siapa yang dipilih oleh keluarga kerajaan, keluarga keraton, itulah yang akan menjadi raja secara definitif. Sejarah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak pernah sepenuhnya lepas dari jejak perpecahan. Sejak berdirinya keraton pada abad ke-18, dinamika kekuasaan di dalamnya kerap ditandai oleh konflik suksesi, perebutan legitimasi, dan tarik-menarik pengaruh antara elit keluarga. Perpecahan bukan sekadar episode sesaat, melainkan pola yang berulang dan diwariskan lintas generasi, membentuk watak politik keraton yang rapuh ketika berhadapan dengan perubahan zaman. Konflik suksesi yang tak tuntas memperlebar jurang perpecahan di tubuh keluarga besar keraton. Ketidaksepakatan mengenai garis tahta dan kewenangan adat menciptakan faksi-faksi yang saling berhadapan, konflik yang terus membayangi keraton. Menghadapi dua putra Pakubuwono XIII yang saling berseteru berebut tahta, Panembahan Tejowulan sebagai sesepuh keluarga keraton mengeluarkan 6 instruksi agar kedua belah pihak dapat menahan diri. Dan berikut instruksi Panembahan Tejowulan. Insya Allah kesabaran Panembahan Agung masih sangat luas. Bahkan tadi beliau memberi pernyataan kalaupun harus sampai 5 tahun, 10 tahun akan ditempuh sampai terjadi musyawarah yang disepakati bersama. Ada 6 perintah, 6 instruksi dari Panembahan Agung Tejowulan. Yang pertama adalah, ini poin paling penting Mbak, menghentikan penguasaan sepihak atas aset dan akses Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk dikelola sebaik-baiknya sesuai amanah Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 8 tahun 2026 tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Artinya, salah satu maknanya adalah
jangan lagi terjadi penghalangan, penutupan, penggembokan yang menjadikan suasana menjadi kurang baik dan juga mengganggu kelanjutan proses revitalisasi keraton, mengganggu pengelolaan keraton. Penting yaitu mengutamakan kepentingan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. Ini kan terjadi kubu-kubuan. Jadi beliau memerintahkan agar hentikan semua kubu-kubuan. Kepentingan keraton harus di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, ini juga sangat penting, 6 perintah sangat penting semuanya. Yang ketiga adalah menghentikan pertengkaran, perselisihan, tindakan kekerasan, dan pemaksaan kehendak, serta menanggulangi gangguan, halangan, dan ancaman terhadap pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi kemarin ada dinamika yang seperti itu sampai ada gesekan fisik. Ini sekarang benar-benar diperintahkan oleh Panembahan Agung untuk tidak lagi berbuat hal yang seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.